Woi, di video kali ini gue pengen videoin salah satu motor yang paling sering dibully atau paling sering dikatain cuy. Apalagi kalau bukan dari Yamaha atau dari Honda atau dari Kawasaki atau dari Suzuki, ya ini adalah dari Yamaha. Yamaha NMAX. Jadi motor ini banyak dibilang motor arogan, desainnya mirip jet ski, padahal si rivalnya PCX juga sama sih, mirip jet ski dan kepalanya juga mirip Cobra. Dan menurut gue semua desain motor yang ala-ala moge-moge nggak jelas gini memang desainnya itu memang agak sedikit tabrak ya dibandingkan motor-motor yang lebih kecil di bawahnya. Tapi gue nggak peduli, gue di sini cuman pengen bikin video full review gue aja selama pemakaian singkat gue selama plat motor ini belum turun cuy. Ya udah, enjoy videonya, dan gue nggak tahu ada poinnya atau enggak. Alone and loved, that's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you might? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance, we'll be so fine. I hope one day, somehow, our ways will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow our ways will meet again. It's time to care. We should just share love one day. Mine, 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 mine. Hal pertama yang pengen banget gue kasih tahu ke lu adalah dari tampilannya cuy. Dari tampilannya ini memang kalau buat dari segi lampu headlamp ini memang hampir semua orang menyukainya, karena untuk tampilan depan itu ya lampunya ala-ala tajam gitu kan. Cuman untuk tampilan belakang dia sedikit lebih lebar, kayak lebih cembung gitu, terlalu lebar, kesannya tuh lebar banget. Padahal sebenarnya nggak lebar-lebar amat sih, maksud gue. Maksudnya kalau lu udah megang juga, lu make juga nggak berasa banget lebar-lebarnya gitu cuy. Dan hal yang paling mengganjal buat gue di motor ini adalah ini nih, footstep untuk yang belakang. Dia kalau udah naik nih kan, kadang kita penumpang, sebagai penumpang ya kan nggak tahu kan, tiba-tiba langsung naik aja lagi buru-buru. Itu kalau lo nggak dirilis dulu footstepnya nggak di onin dulu, nggak dicetek dulu, ini susah banget cuy kalau pakai kaki dicongkel-congkel gitu, karena dia bodinya ini terlalu cembung gimana gitu. Nih lu lebar nih lebar banget kan, ini footstepnya udah nggak kelihatan men. Jadi lu pakai kaki itu susah nyongkel ya. Jadi alangkah indahnya kalau lu pengen naik NMAX yang ini, lu sebelum naik itu footstepnya dirilis dulu biar bisa lu buat pijakan kaki lu. Itu aja sih yang hal pertama yang mengganjel banget buat gue, selain dari desain belakang ya. Dan gue nggak tahu ya kalau yang namanya motor itu footstepnya harus gimana. Cuman kalau kita bandingkan dengan rivalnya, dia footstep yang si dari NMAX ini agak terlalu polos gimana gitu. Cuman it's okay lah, nggak terlalu masalah gue. Dan gue juga nggak terlalu peduli men, mau lu di tim Honda, tim Yamaha, tim Suzuki, tim-timan lah pokoknya, bodo amat. Mau adiktif banget Honda, adiktif banget Yamaha, jadi silakan baku hantam aja di kolom komentar. Gue nggak terlalu peduli mau bagusan mana. Yang jelas di sini gue cuman pengen review singkat, pemakaian singkat gue sebelum plat nomor ini turun. Dan gue udah ratusan kilo naik motor ini. Overall yang gue rasain nyaman parah. Ada beberapa penyampaian yang gue bilang tadi nyaman. Yang pertama adalah untuk kondisi kaki gue di motor ini enak. Terus yang kedua adalah tenaga dari motor ini ada, cuman nggak nyentak banget. Kayak lu lagi boncengan misalnya naik motor ini berdua, terus lu mau nyalip gitu, masih bisa lah. Cuman kayak nyalip lagi boncengan terus ditanjakan, tenaganya masih kurang motor ini. Tapi kalau buat jalanan datar kayak di dalam kota gitu, kayak sekedar nyalip gitu, tenaganya ngisi banget. Terus buat shock breakernya, sebenarnya gue nggak terlalu peduli mau tabung mau kagak, tapi intinya tetap aja ini mantul parah. Apa ya, bukan mantap betul, bukan, ini mantul banget pernya, shocknya. Yang dimana kalau ngelewatin polisi tidur kayak tanggulan kecil gitu, ini mental gitu cuy. Iya sendiri, apalagi berdua aja mental, apalagi sendiri. Jadi menurut gue buat shock breakernya sebenarnya ya, kalau lo pengen ngincar kenyamanan di NMAX ini kudu upgrade juga sih bagian shock belakangnya. Tapi kalau buat peredaman dari shock bagian depan,
Itu udah enak banget, good job banget. Gue suka banget sama bagian depannya. Perper-peran bagian depan bagus. Ya kalau buat bagian belakang masih terlalu mental sih menurut gue. Sumpah parah ini shock bagian belakangnya. Wah, menurut gue nih masih gimana gitu. Masih berasa banget mental-mentalnya cuy. Jadi ya mungkin kalau awal-awal lo make mungkin lo nggak terlalu ngerasain. Cuman kalau udah keseringan tiba-tiba lu kayak buru-buru gitu kan, lu bakal ngerasain oh ternyata pernya kayak kurang ya gitu. Menurut gue ya, ini menurut gue dari pemakaian gue selama ratusan kilo menggunakan NMAX ini cuy. Dan selebihnya sih kalau buat soal per-peran udahlah gue no komplain. Kalau buat ya tampilan dari motor ini itu sesuai selera lu masing-masing ya. Ada yang bilang jelek dari belakang, ada yang bilang bagus dari belakang, tapi gue nggak terlalu peduli mau bilang jelek mau bilang bagus. Tapi kalau dari gue pribadi ya, dari gue pribadi posisi duduknya ini kalau dibandingkan sama adiknya si Lexi, ya penumpang belakang ini posisi kakinya jauh lebih enak cuy, lebih nyaman. Untuk footstep bagian depan, pijakan bagian depan ini sebenarnya mungkin kalau orang ngelihat orang bawa NMAX gitu nyaman lain bla bla bla, sebenarnya sih untuk kaki memang nyaman, cuman nggak nyaman-nyaman amat. Yang dimana tuh kayak lu lagi perjalanan jauh tuh kadang kaki lu tuh posisinya tuh kayak terlalu turun banget. Posisi pijakan kaki yang bawah ini dia posisi terlalu nyerong turun ke bawah. Jadi tuh kayak misalnya lu udah duduk lama di motor ini terus kaki lu tuh dipaksa kayak buat mijak dalam posisi keadaan turun. Nah itu dimana tuh buat punggung lu tuh jadi kayak dipaksa buat ngebungkuk gitu cuy. Kalau diomongin sih, diobrolin sih agak susah sih. Emang lu harus ngerasain. Intinya sih kalau buat perjalanan jauh lu harus ada lah yang dimodifikasi di bagian joknya biar busanya atau dimodelin dikit lah biar agak naik sedikit. Karena kalau posisi standar motor ini udah nyaman, cuman ketika lo jalan udah ratusan kilo, gue pernah nyoba bawa motor ini lumayan jauh meskipun platnya belum turun, badar banget ya. Itu posisi duduknya itu maksa gue buat bungkuk cuy. Dan ini buat lapisan yang di sebelahnya, yang di sebelah footstepnya ini, tatakan kakinya ini plastik ini kenapa nggak dibuat arsiran kayak ala-ala karbon gitu. Jadi kalau lecet dia nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau polosan gini, kalau yang namanya udah kena sepatu ya kan yang lengket-lengket ke tanah ada pasir-pasir itu lama-lama kan kayak ada baret-baret halus. Cuman ya itu opini gue aja sih. Selebihnya sih sesuai selera masing-masing. Buat fuelnya ini pencetan buat pembuka tangkinya ini masih sering macet. Kemarin di video kemarin kan gue bilang bahwa udah nggak macet kan. Ternyata masih sempat gagal sekali waktu nyoba ngisi bensin, susah banget ngebukanya. Jadi menurut gue nanti gue update lagi di video kelanjutannya, berhubung motor ini masih baru banget kan, masih bawa pabrik banget. Jadi masih nggak bisa disalahin juga sih, namanya juga masih keras-keras gimana gitu, mungkin pegas-pegasnya kan. Jadi wajarin aja ada suatu ketika momen dimana tuh buat ngebuka tutup tangki aja kudu wajib harus berusaha dulu cuy. Soalnya memang kadang agak macet gimana gitu. Tapi kalau lu seandainya ngerasain hal yang sama kayak gua, jangan dicongkel ya. Sayang plastiknya kalau udah cobel gitu kelihatan jelek. Ya saran gue sih coba lu pencet-pencet sambil lu tekan-tekan tutup tangkinya. Ini covernya sambil lu pencet-pencet gitu lama-lama dia mencoba kebuka sendiri gitu. Tapi untuk urusan tutup tangki ini gue masih belum bisa komplain karena motornya masih baru banget. Mungkin sekitar 2000 atau 3000-an kilo pemakaian. Nanti gue coba update lagi ke lu. Kalau seandainya tutup tangkinya masih susah kebuka, ya mungkin ya keterlaluan juga sih. Untuk NMAX generasi sebelumnya laci yang ada di sebelah kanan kan gak ada. Kalau yang ini ada cuman kecil banget. Tapi meskipun kecil dia udah dilapisin kayak karet-karet gitu. Jadi menurut gue kayak air-air hujan gitu kan gak bakal masuk ke dalam. Ini cocok sih buat kayak lu nyimpan-nyimpan kayak koin-koin atau bukan koin ya, kayak kertas-kertas gitu, dokumen-dokumen semi-semi penting kayak karcis atau apalah. Tapi kalau buat naruh HP gue rasa sih nggak bisa sih di box yang kecil tadi. Terus di box yang sebelah kiri biasanya kalau motor-motor Matic kayak Mio gitu itu masih bisa cuy dipaksain buat masuk aqua 1 literan gitu. Tapi kalau ini enggak, kecil banget, paling kayak 450 mili, 500 mili sekitar segituan lah, pokoknya kecil banget buat kapasitas naro minumannya. Terus menurut gue buat akomodasi motor ini masih kurang cuy. Kalau buat perlaci-lacian ya, karena memang segmennya bukan buat itu kan. Dan ini nih buat buka joknya juga pegasnya mirip-mirip lah sama kayak tangkinya nih cuy. Kadang kebuka, kadang kagak. Kadang harus berkali-kali pencet dulu baru joknya mau keangkat cuy. Menurut gue pegasnya kayaknya juga kurang kuat nih. Tapi selama pemakaian sih masih lebih sering
jarang terjadi di jok ini ketimbang di tutup tangkinya. Karena kebanyakan gue pencet sih kebuka sih, tapi ada saat di momen tertentu nih joknya nggak mau keangkat gitu cuy. Jadi menurut gue kalau buat urusan pegas-pegasan kita tunggu aja sampai sekitar 2000 atau 3000 kilo pemakaian si NMAX ini. Kalau buat kapasitasnya ya nggak jauh beda lah sama kayak yang lama, nggak gede-gede amat. Helm muat satu, itu pun ya nggak full face banget cuy, nggak nyampe 2 helm gitu masuk nggak. Tapi yang jelas menurut gue ya kalau dari segi lebar volumenya, maksud gue volume bagasinya, terus kita bandingin dengan lebar bodinya, menurut gue sih ini B aja. Dan bagasinya tuh nggak terlalu luas-luas amat sih kalau dibandingkan dengan bodi yang lu lihat dari luar ini cuy. Dan sekarang gue pengen ngomongin soal belakang nih. Untuk buritan belakang banyak banget yang nggak suka sama tampilan belakang. Tapi di sini gue coba pengen bantah argumen buat lu yang nggak suka, dan gue juga salah satu orang tersebut, orang yang nggak suka tampilan belakang. Cuman kalau sekilas ngelihat ya emang kayak ceneh atau gimana gitu, kayak lebar banget kan. Cuman kalau lu perhatiin secara seksama, ini jauh kelihatan lebih modern dibandingkan yang versi lama, yang memang terlihat lebih sangar sih, cuman udah mulai lawas gimana gitu. Oke, mungkin sekian aja video review ala-ala singkat gue mengenai motor ini. Menurut lu suka gak sih sama NMAX ini? Alasan lu suka apa? Kalau lu gak suka alasannya apa cuy? Coba lu tulis di kolom komentar.